agar bisa kita pakai sekali lagi. Oke, ini saya perbesar Bapak Ibu. Nah, ini adalah Google Drive kalau Bapak Ibu sudah masuk di akun belajar.id, akan munculnya seperti ini. Di sini pojok ada muncul belajar ID ya. Nah, Bapak Ibu kalau kemarin menampilkan Google Classroom ya tinggal klik aja Google Classroom-nya nanti. Nah, mulai besok mohon saat masuk masuk meeting lakukan seperti ini Bapak Ibu, sign in, kemudian masuk Google Classroom, ya, kemudian masuk meeting. Oke Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah begini pengalaman ya, untuk beberapa penggunaan Google Drive tempat penyimpanan itu biasanya tidak tertata Bapak Ibu. Ya, kita itu nggak terbiasa memanage administrasi dengan baik, termasuk saya nih. Mas, tolong gitu, silo. Jadi biasanya tidak kita atur gitu, tidak kita manage dengan baik. Akhirnya semrawut gitu, semrawut seperti ini Bapak Ibu. Ini biasanya sangat semrawut, ini baru sudah mulai saya tata ya, ini sudah mulai agak saya tata gitu. Jadi biasanya agak semrawut gitu. Nah, ini. Oke, nah yang pertama adalah kita ingin menata one by one Bapak Ibu. Caranya adalah kita buat urutan gitu ya, urutan. Misalkan membuat folder utama dulu, misalkan kita bekerja di tahun 2020 misalkan. Jadi nanti kalau mau dibuat per semester ya boleh. Kita upload folder baru Bapak Ibu. Upload folder baru, jadi sebelum kita buat apapun, karena nanti file kiriman atau apa tuh semuanya di Google Drive masalahnya. Misalkan kita beri nomor, misalkan ini tahun 2021 2022 untuk nanti semester 1 ya, untuk tahun ajaran baru kita buat folder. Oke, kita tunggu. Nah, foldernya nah ini muncul Bapak Ibu. Nah, ini karena nomor sudah ada muncul semua, jadi ini di bawah, tidak paling awal ya. Ini. Kemudian ini membuat folder Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan upload folder bisa nggak? Bisa. Ini kita sudah nata dulu nih, buat folder baru, membuat folder baru di Google Drive. Kalau Bapak Ibu upload folder atau upload folder ya boleh saja. Misalkan upload folder dari flash disk atau dari komputer Bapak Ibu, misalkan. Di sini nanti nggak upload, pilih ini, upload file, upload folder. Bahkan bisa juga upload membuat Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, kemudian Google Formulir, kemudian yang lainnya. Ini ada Google yang lain, ada Google Gambar, memanage Google Map dan seterusnya. Ya. Jadi misalkan kalau upload file bagaimana? Ya ini tinggal diklik aja upload file. Ini upload file itu ngambil file dari flash disk atau tempat penyimpanan di PC atau di laptop Bapak Ibu, gitu ya. Nah ini saya ambil aja, saya mau ngambil file gambar, upload file gambar misalkan. Oke, nah ini misalkan yang tadi saya bikin ya, saya upload. Nah ketika saya upload, maka proses upload selesai ini. Nunggu sampai selesai. Nah ini sudah selesai, tinggal kita cari. Oke, kita cari ada di mana? Nah, di bawah biasanya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kita upload. Nah, ini misalkan yang sudah kita upload mau dipindah Bapak Ibu, dipindah ke folder yang tadi saya buat. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya, tampilan menu ya. Misalkan ini mau diberi nama, ganti nama boleh. Kemudian pindahkan di dalam folder di dalam drive ini. Ini kita pindahkan. Oke, tunggu petunjuknya dulu. Nah, kemudian tinggal dicari mau dipindah kemana. Tadi saya bikin di sini, nah ini bikin ini. Oke, di sini. Kemudian klik aja pindahkan. Klik pindahkan. Nah, ini sudah pindah Bapak Ibu. File yang tadi saya upload sudah pindah ke folder yang tadi saya bikin, yaitu folder
tahun 2020 2021 di sini nih. Kita klik buktikan. Nah, ini sudah di sini. Nah, usahakan nanti di sini Bapak Ibu juga memanage folder ini. Contoh karena kita sama-sama mengajar nih. Oke, ini bisa dihapus lagi nggak Pak? Bisa. Klik kanan, hapus saja. Hapus. Oke, pindahkan ke sampah. Nanti sampah itu dalam 1 bulan sampah itu hilang sendirinya, gitu ya, menguap. Gitu. Nah, tadi folder yang sudah kita bikin akan kita tata. Misal kita bikin folder baru satu lagi misalkan adalah perangkat. Nah, ini Bapak Ibu ngajar di kelas berapa? Kalau saya kan ngajar di kelas 8 gitu. Perangkat kelas 8. Oke. Mau dibagi semesternya boleh nggak apa-apa. Kita buat perangkat semester 8. Jadi kita nata dari awal dulu Bapak Ibu. Kita bikin lagi folder lagi. Yang kedua adalah materi. Oke, ini udah kita bikin materi ya. Kemudian bikin lagi. Saya 3 saja misalkan ya. Folder baru saya bikin sampai 4 ya nanti ya. Kemudian penugasan, kemudian ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, misalkan kita membuat lupa namanya misalkan nanti salah gitu ya. Kemudian penilaian. Nah, penilaian. Oke, nah, ini salah. Harusnya ini nomor 4 ya, kita ubah, kita ganti nama. Klik kanan, ganti nama, ganti nama. Kemudian ini kita ganti nomor 4. Oke, nah ini sudah urut Bapak Ibu. Nah, nanti disesuaikan di sini. Nah, Pak, nanti kalau penilaian menggunakan Google Form lewatnya mana? Apakah dari drive awal ya? Bapak Ibu usahakan membuka itu ya sesuai folder yang kita bikin. Oh, saya bikinnya penilaian di sini. Ya bikin aja di sini, diklik. Nah, nanti kalau mau buat Google Formnya ya tinggal klik kanan, buat Google Formulir. Nanti Google Formulir ini akan munculnya di sini Bapak Ibu, di drive penilaian ini. Tidak di ruangan yang luas di depan gitu nih. Sudah ada di kamarnya sendiri, sudah ada di almarinya sendiri. Nanti tinggal di sini. Termasuk nanti hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan siswa kita itu juga akan di sini, gitu ya. Nah, ini adalah cara memanage untuk tentang membuat folder, mengupload file ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalkan ini saya ambil contoh, saya drive. Nah, kemudian ini kan petunjuknya banyak banget ya Bapak Ibu, ada upload file dan sebagainya. Kalau kita klik file atau klik folder, maka folder yang kita buat itu bisa kita bagikan. Bisa kita bagikan ke teman. Teman hanya bisa nanti melihat, atau teman hanya bisa ngasih komentar, ataukah teman yang ikut kolaborator. Artinya Bapak Ibu mengajak teman memberikan file itu ke temannya. Nah, silakannya adalah kalau temannya tidak tahu bagaimana setelah diberi, ya langsung diberi tanpa diubah dulu, langsung tanpa di rename atau tanpa disalin terlebih dahulu, langsung diubah. Akibatnya apa? Akibatnya file yang tadi dikirimkan ke temannya maka akan bisa mengubah file awal yang filenya Bapak Ibu sendiri. Maka ini dalam proses membagi harus saling tahu gitu, jangan sampai bahwa kita membagikan Bapak Ibu sudah capek membuat, ternyata oleh temannya langsung diubah isinya, maka isi yang punya Bapak Ibu bisa kacau balau semua gitu. Nah, nanti saya tunjukkan agar tidak terjadi kasus seperti itu ya. Nah, ini saya ambil contoh Bapak Ibu, saya misalkan ini PH ini contoh, ini sekali lagi saya tidak menggurui ya, saya tidak hanya sharing sekali lagi. Nah, saya awalnya dulu juga semeraut Bapak Ibu, tapi lama-lama pusing karena drive-nya banyak banget gitu ternyata ya, belum file, belum folder gitu, sehingga harus saya tata betul. Ini
misalkan saya ambil penilaian kelas 7 atau ini penugasan kelas 7 semester 8 kelas 8 dan seterusnya, di PH kelas 8 misalkan. Nah, saya klik saja ini misalkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah kelompokkan sendiri-sendiri. Gitu nggih. Jadi ini ngumpul di sini 8A ya 8A. Nah, ini hasilnya juga muncul Bapak Ibu. Gitu. Hasilnya muncul. Nah, bagaimana sekarang membagikan file ini ke orang lain atau ke teman? Kalau misalkan dalam satu sekolah, dalam satu kelas pengajarnya 2, atau misalkan ada beberapa SD yang regrouping itu kelasnya sama-sama ngajar kelas 5, cuma ini temannya akrab, babnya sama atau misalkan bagiannya sama. Sudah buat ulangan belum? Sudah. Aku kirimi dong. Oke, kirim pakai tanya. Tadi harus ada persyaratannya, tahu antara yang dikirim dengan yang mengirim gitu ya. Caranya sekarang mengirim dulu Bapak Ibu. Ini diklik, ya, ini diklik saja. Nah, kalau sudah diklik akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Petunjuk seperti ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu akan memberikan ke teman sebagai kolaborator atau membagikan ke teman agar teman juga punya Google Form seperti sendiri dari hasil buatan Bapak Ibu. Ini lewat ini, klik kanan. Nah, di sini ada tanda orang Bapak Ibu. Klik tanda orang, sampai tunggu dulu ada petunjuk. Nah, ini Bapak Ibu tinggal kirimkan filenya, kirimkan emailnya, maaf. Email yang mau dikirimi siapa? Misalkan saya kirim adalah teman satu sekolah saya, namanya Dwi, ini sama-sama guru IPA. Saya kirimi, klik saya di sini. Oke, nah sudah. Nah, di sini ada petunjuk editor. Diklik aja ini sebagai editor, berarti dia bisa mengedit nantinya. Nah, sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, dalam proses mengedit ini setelah dikirim itu tidak boleh langsung diedit, ya harusnya diubah dulu. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu caranya, ya. Oke, kalau memang mau diberitahu ya diberitahu. Kalau ini nggak dicentang, orangnya nggak tahu yang dikirimi nggak tahu Bapak Ibu, ya. Maka ini diklik beritahu. Ini mau dikasih pesan. Ini loh PH berapa tadi ya? PH 2. Monggo. Nanti di email muncul, ya. Monggo. Nah, ini baru kirim. Klik kirim, gitu ya. Klik kirim. Nanti akan terkirim ke email dari yang kita tuju ini. Plus file ini sudah akan berpindah ke drive yang kita kirim. Gitu. Nah, ini akan berpindah gitu ya. Filenya ini pindah utuh Bapak Ibu. Jadi file ini sudah ada 2, disalin ada 2 persis. Nah, kalau ini karena fungsinya editor, maka disarankan nanti yang dikirimi ini tidak langsung mengubah isinya, ya, tidak langsung, jangan diubah langsung loh, gitu, ya. Nah, karena kalau isinya langsung diubah, maka file Bapak Ibu juga ikut berubah. Itu fatal nantinya, ya. Makanya nanti hati-hati untuk yang dikirim itu juga harus tahu, gitu. Ya, jangan sampai kita ngirimi orang malah file kita jadi kacau balau gitu kan. Ini. Kemudian ini kalau kita mengirimkan dia sebagai kolaborator, kita memberikan file kita ke orang lain, tinggal klik kirim Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mendapat kiriman ini, kalau kita sudah ngirim ya, kita sudah ngirim. Kemudian bagaimana kalau kita dapat kiriman dari teman kita? Caranya bagaimana? Nah, ini contoh. Di sini ada menu, ada prioritas, ada drive saya, ada drive bersama, dibagikan kepada saya. Kalau tadi file tadi diberikan ke teman, maka temannya nanti ngeceknya di sini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu menerima dari teman yang lain, entah itu foto, entah itu file, entah itu folder gitu ya. Nah, folder pun bisa dikirimkan Bapak Ibu, bisa dikirimkan full gitu ya. Nanti yang bersangkutan tinggal download. Dulu tapi ya nama foldernya diubah dulu, isinya juga diubah gitu ya. Di rename namanya. Nah, dibuat salinan dulu gitu ya. Nah, ini dibagikan, kita klik Bapak Ibu. Saya klik. Ini kalau kita sekali lagi sudah mendapatkan kiriman ya, sudah mendapatkan kiriman.
Saya dapat kiriman banyak banget Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu mengerjakan penugasan itu pas saya ngoreksi Google Drive, Google GCR dan Meet, ini muncul di saya semua file Bapak Ibu di tahap kedua kemarin muncul semua nih. Ini muncul semua. Nah ini munculnya banyak banget Bapak Ibu. Jadi saya dapat kiriman ini banyak banget. Nanti dari Bapak Ibu semua saya dapat kiriman ini. Saya tidak takut penuh karena ini terpakainya tidak terbatas, jadi nggak usah takut. Nah, bagaimana kemudian kalau saya dikirimi file ini, saya kemudian pengen file itu benar-benar jadi milik saya, walaupun itu bukan milik saya sepenuhnya, karena itu punya Bapak Ibu yang teman yang dikirimkan ke saya. Caranya gini Bapak Ibu, ini saya dapat kiriman ini, misalkan ya. Caranya adalah ini kita klik, kemudian kita salin dulu. Salin itu nanti kalau sudah disalin, salinannya jatuhnya di sini Bapak Ibu, di drive saya ini sudah jadi milik saya. Ya, ini kan baru dibagi gitu kan. Nah ini kita salin, buat salinan, klik salinan, ini kalau sudah, nah ini tampilkan lokasi file salinan yang tadi kita salin tadi, tampilkan di mana sih? Pasti nanti, nah ini jatuhnya di drive Bapak Ibu, itu ya. Nah dia akan menunjukkan nih tampilannya ada di sini. Apakah sudah selesai? Belum. Kalau Bapak Ibu ini langsung ubah, filenya masih ikut berubah. File yang awal, yang utama yang diberikan punya teman kita itu masih bisa dirubah. Maka Bapak Ibu ini namanya harus diubah dulu agar ini benar-benar menjadi milik Bapak Ibu atau milik saya penuh. Saya bisa mengedit semau saya. Ini saya ganti. Saya rename Bapak Ibu, ganti nama. Klik. Nah ini saya ganti, saya rename gitu ya. Tugas grup ini sudah saya ubah dikit aja, enggak apa. Nah, misalkan ini udah jadi milik saya nanti. Google Slide, misalkan tugas Google saya ubah namanya. Klik. Ini sudah punya saya Bapak Ibu. Ini mau Bapak Ibu ubah seapapun formatnya nanti. Format aslinya yang punya teman yang tadi mengirimkan itu tidak akan berubah, itu ya, tidak akan berubah karena ini sudah menjadi milik saya, milik Bapak Ibu kalau dikirimkan. Dengan catatan sekali lagi, yang pertama disalin, setelah disalin kemudian diganti nama. Selesai, boleh selesai, boleh tidak. Tapi ini harus, karena ini materi, saya dikirim materi, ini saya pindahkan ke materi Bapak Ibu. Yang folder yang tadi saya dikirim, klik kanan, pindahkan. Sebab sebelum Bapak Ibu merename atau menyalin, file tidak bisa dipindahkan. Saya tunjukkan Bapak Ibu, apa iya sih? Kalau yang dikirim langsung saya pindah, mau nggak? Nggak mau, karena itu belum punya Bapak Ibu. Nih. Yang disalin tadi masih ada Bapak Ibu. Artinya yang dikirim tadi file aslinya masih ada di sini. Bentar, pasti muncul ya, sudah. Oke. Nah ini masih ada Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu mau pindahkan, dia nggak mau, karena Bapak Ibu belum buat salinan. Setelah buat salinan, ganti nama, pindahkan. Karena kalau sudah buat salinan, ini berarti kita sudah punya milik sendiri. Oke, kemudian saya pindahkan ke materi Bapak Ibu tadi. Nah, tadi di sini. Nah, ya. Nah ini saya pindah. Karena ini sudah milik saya full. Saya pindahkan ke drive 2001, ke folder 2001 2022. Ini saya pindahkan ke materi Bapak Ibu, pindahkan tuh, saya sudah punya materi. Nah di folder 2021. Oke, itu cara mengirim ya, mengirim dan mengupload sudah ya, mengupload folder tadi sudah, mengupload Pak, kalau mengupload folder bukan file bisa Bapak Ibu. Ini saya ambil jadinya, ini saya hapus dulu, ini saya hapus biar isi sampah ya, hapus.
Oke, karena ini besar ya, folder pindahkan sampah sampai hilang ya. Oke, kemudian Bapak Ibu klik aja di sini, kemudian upload folder. Upload folder, Bapak Ibu uploadnya mau dari mana? Dari flash disk atau dari PC atau dari laptop ya, misalkan. Oke, nah ini saya klik, misalkan saya upload folder yang sedikit saja lah misalkan. Nah ini folder walaupun nggak ada isinya, nggak apa-apa. Saya upload, saya klik ininya di sini, kemudian upload, klik upload. Kemudian di sini ada notifikasi, klik upload sampai tanda ini muncul. Selesai atau tidak, ini kalau sudah hijau selesai. Nah ini berarti sudah selesai. Ini kita mengupload folder ya. Itu ya. Oke. Nah kita cek mana sih gitu kan, sudah upload di sini. Nah ini sudah kita upload berhasil. Kemudian bagaimana image ini folder, kalau tadi kan membagi file ya, kalau sekarang membagi folder bagaimana? Membagi folder, nah ini sama, membagi folder, klik orang. Ingat ini sebagai kolaborator, kita berbagi file atau berbagi folder ya. Ini beda dengan membagi ulangan, nanti itu beda, nanti lainnya beda. Klik. Nah ini tinggal tulis saja namanya tadi seperti sama persis caranya dengan ini folder image. Nah, tinggal klik aja. Ini mau kalau dia langsung tidak muncul di Google Drive tapi dia langsung download, maka ini jangan diberi akses editor. Nah ini bisa diakses komentar, bisa diberi akses melihat saja. Kalau editor maka ini dia diberi mengelola, menambahkan dan mengedit file. Misalkan saya beri hanya komentar, memberi komentar misalkan. Kemudian klik kirim. Maka yang bersangkutan tidak bisa mengubah isi di dalam folder itu. Dia hanya bisa memberi komentar saja. Begitu, tinggal klik kirim. Itu ya, tinggal klik kirim. Itu Bapak Ibu untuk mengirim file dan mengirim file dan mengirim folder. Kemudian Bapak Ibu, kalau mau membuang Pak, membuang sampah, membuang yang sudah tidak kita perlukan misalkan, karena apapun yang kita dapatkan nanti akan jatuhnya di drive Bapak Ibu nih, di drive Bapak Ibu. Misalkan ini mau tak hapus ini, nah ini tak hapus itu, pindahkan ke sampah. Tidak langsung filenya hilang itu enggak, tapi hilangnya nunggu 1 bulan Bapak Ibu, 30 hari. Nanti baru filenya hilang dengan sendirinya, dicari nggak ketemu. Tapi kalau masih 1 bulan itu mau direstore, dimunculkan kembali bisa dengan diklik sampah di sini. Di sini akan muncul. Nah ini ada petunjuk, sampah akan dihapus selama 30 hari. Kalau Bapak Ibu mau mengosongkan sampah, kosongkan aja. Artinya nanti di sini akan kosong. Jadi file yang kita buang benar sampahnya benar-benar kosong. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya drive bersama Bapak Ibu. Nah, drive bersama itu drive yang dimiliki kolaborasi ini. Jadi saya dengan teman saya itu bisa membuat punya satu folder, punya satu drive gitu ya. Dia bisa ngisi, bisa berbagi, bisa apa dan sebagainya, berkolaborasi bareng di dalam satu drive gitu ya. Nah ini misal drive bersama baru kita bikin nama drive-nya, nama foldernya. Nah ini kan sudah nih. Oke, ini saya buka. Nah ini adalah saya bagikan. Jadi kalau misalkan mau kelola ya, ini kelola, ini tambahin. Siapa yang mau mengelola ini mau siapa? Misalkan saya tambahkan Bu Maria misalkan. Kemudian tambahkan lagi Bu ini. Saya tambahkan lagi Bang Fitri. Saya tambahkan lagi Bang Yusef. Kemudian ini pengelola konten Bapak Ibu. Pengelola konten dipilih apakah dia hanya mengakses saja, memberi komentar, memberi kontributor. Kontributor berarti dia menambahkan dan mengedit. Kalau mengelola konten dia menambahkan, mengedit, memindahkan dan menghapus. Tetapi di dalam drive bersama, ya, di dalam drive bersama. Sekali lagi bukan secara drive yang kita semua enggak.
Kemudian pengelola ini mengelola konten orang dan setelan. Nah ini kalau bisa jangan, ya, ini kalau bisa jangan. Ini saja, misalkan ya. Kalau udah terlanjur kemudian dihapus, dihilangi bisa nggak? Contoh, mungkin sudah, ya. Sudah saya pilih, oke. Ternyata salah, gitu ya. Ternyata salah. Oke, kita tunggu. Oke. Nah ini kalau apa namanya mengirim ini belum tidak sesuai dengan akun, ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Nah ini berbagi ke alamat email tanpa akun Google belum didukung. Ini nggak tahu kadang-kadang. Padahal ini ambil email Google juga gitu ya. Jadi ini padahal sama-sama email belajar. Oke, sekarang saya ambil dengan email yang bukan email belajar ya. Saya berbagi dengan email yang bukan email oke. Ya, ini misalkan. Nah, ini. Kirim. Nih. Oh, berarti berbagi dengan di luar organisasi tetap bagikan. Nah. Oke, nah ini jadi yang mengelola 2 orang Bapak Ibu. Ini menu-menu yang ada di sebelah sini ya. Ini sudah berarti ya. Kita cek yang terbaru itu apa. Nah, terbaru itu adalah kiriman orang lain dan proses membuat menyimpan file di dalam drive nih, yang paling baru yang sering dibuka tadi. Nah, ini kan yang selalu aktif nih. Kemudian ada beberapa drive yang memang perlu dibintangi. Kalau di WhatsApp ya pesan bintang gitu ya. Nah, saya jarang menggunakan itu. Oke, ini tentang Google Drive Bapak Ibu. Kemudian ini tentang Google Drive ya. Nah, saya kepengen Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman. Mungkin ada yang lebih bagus atau mungkin ada kendala di dalam mengelola Google Drive nih, di dalam Google Drive. Monggo saya beri waktu mungkin 10 menit lah untuk kita sharing Bapak Ibu. Mungkin bisa tidak saya terus yang ngomong ya, tidak terus saya ngomong. Mungkin bisa berbagi pengalaman mungkin yang sudah pernah nih. Mungkin nanti saya diberi Bapak Ibu ngendikongke nanti kalau saya itu. Contoh misalkan non sewu. Ibu Anita wonten nggih? Ibu Anita wonten? Ibu Anita wonten? Anita Rahman? Wonten ya? Atau Bu Titi Jayanti ya? Monggo Ibu. Ibu pernah menggunakan Google Drive bukan Ibu? Didaftar. Ada Pak, saya Pak. Oke, Bu Anita pernah menggunakan Google Drive bukan Ibu? Iya pernah Pak. Pernah. Ditata seperti yang tadi enggak Bapak Ibu? Ibu Bu Anita? Kalau saya biasanya bagikannya pakai link Pak. Iya bagi link. Oh itu kalau nanti ya tadi belum lupa saya belum sampaikan ya. Enggak, artinya dalam mengelola Google Drive itu ada kendala enggak Bapak Ibu selama ini? Iya. Asal sinyal lancar sih bisa kita buka di mana saja. Kendalanya di sinyal memang Bu. Aman Pak. Tidak takut apa kena virus atau yang lain. Oh gitu. Gini, kalau di Google Drive itu sudah Bapak Ibu. Sejauh ya itu tadi kuncinya gini. Kemarin hari Minggu saya baru ikut webinar tentang pengamanan file dan drive di dalam akun gitu. Kuncinya begini Bapak Ibu. Sejauh Bapak Ibu menggunakan komputer pribadi, it's okay. Sebenarnya itu nggak masalah. Yang penting komputer pribadi Bapak Ibu itu, PC itu tidak asal dicuap-cuapkan flash disk orang lain. Satu, ya. Kemudian file atau folder di drive Bapak Ibu itu diprotek sebenarnya ya, sudah dilindungi. Apalagi Bapak Ibu menggunakan Windows 10 misalkan, itu otomatis sudah terlindungi sebenarnya.
Ya, justru nggak perlu dipasangi beberapa antivirus kalau di laptop ya. Ini jadi kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu, ini kelemahan kita bersama. Kelemahan kita bersama adalah selesai Bapak Ibu masuk dalam suatu browser seperti ini langsung ditutup, diklik di sini nih. Ya, langsung ditutup, ceklik gitu. Nah, ini yang berisiko Bapak Ibu. Kalau itu di komputer kita sendiri atau laptop kita sendiri nggak masalah. Cuma kalau kita pakai di sekolah, ini yang kadang-kadang membahayakan file yang ada di sini Bapak Ibu. Ya, karena bisa saja orang lain nanti ngotak-atik atau kemudian yang sebagainya gitu ya. Nah, lebih baik ya di sign out dulu, itu perlu. Karena ini jarang ya, yang terjadi. Biasanya ya langsung klik aja keluar gitu. Nah, ini yang berisiko Bapak Ibu. Ya. Itu jadi tentang Google Drive ya. Oke, kemudian ini yang terakhir, bagaimana kalau kita menyampaikan seperti kalau ulangan ya, ulangan ini. Oke, salinan ulangan ya. Nah, ini salinan ulangan. Saya mau kirimkan ke anak. Tadi benar Ibu menggunakan link. Ini kan kalau ke anak ya. Atau Bapak Ibu membuat survei nanti di Google Form, besok akan dijelaskan Bu Maria itu membuat survei gitu ya, membuat survei nanti ngirimnya pakai ini untuk dapatkan responnya. Ini kalau Bapak Ibu sudah mengirim ini, klik ini nanti kirimnya lewat ini. Kalau di folder sudah di folder loh ya, sudah di folder loh ya, sudah di folder seperti ini, tinggal klik dapatkan link aja. Dapatkan link. Nah, ini Bapak Ibu, ini harus disetting dulu besok atau nanti dalam itu juga harus disetting, membagi file itu harus disetting betul. Ini dibatasi. Siapa yang Bapak Ibu mau berikan itu dibatasi. Apakah hanya dipilih di dalam kementerian saja yang memiliki akun kementerian, ya, atau siapapun memiliki link. Jadi kalau linknya nanti Bapak Ibu share, maka dia punya link itu. Supaya saya pilih biasanya ini. Nah, siapapun dapat memiliki link, itu dapat mengakses link kita. Kemudian Bapak Ibu harus cek di sini, ya, ini editor atau bukan, gitu. Nah, ini harus. Nah, karena ini kita membaginya di dalam drive, ya, itu beda kalau Bapak Ibu ini buka dulu. Nah, besok akan dijelaskan oleh Bu Maria kalau sudah buka Google Form ya. Nah, ini, jadi ini kalau kita pilih ini siapa saja, atau misalkan kalau saya sih seringnya saya batasi. Kalau saya batasi biasanya orangnya ditentukan, ya, hanya dibatasi, ditambahkan. Ini berarti orang yang ditambahkan saja. Gitu, kita tambahkan gitu. Ini kalau di dalam, sekali lagi kalau di dalam drive Google Form, survei sudah di dalam ini ya. Jadi besok akan dijelaskan detail oleh Bu Maria besok ini tentang membagikan secara link tadi. Nah, nanti tugas Bapak Ibu ya seperti ini. Nanti ada materinya, ada template cara mengerjakan penugasan, kemudian ada format penugasannya, ada tugasnya yang harus dikerjakan Bapak Ibu ya. Nah, tapi untuk drive besok nih, karena drive itu gabung dengan Google Form sebenarnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini besok gandeng dengan Google Form Bapak Ibu ya. Jadi gandeng dengan Google Form. Oke, saya kira itu untuk Google Drive. Ya, Google Drive. Mungkin Bu Maria ada yang mau bertanya Bapak Ibu, monggo. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau tidak ada, ya kita lanjut. Bu Maria? Oh, malah Bu Maria tidur ya.